apa namanya itu dari sejarah kita ya. Berarti idenya Ubud Writer itu lahir di tempat yang sangat dingin sekali di Dockland, Melbourne ya. Itu tahun 2003 ya, ide itu muncul. Baru 2004 kita bisa melaksanakan Ubud Writer Leader Festival dengan tema habis gelap terbitlah terang ya, karena masalah bom Bali itu sangat mensesarakan ya, baik secara fisik dan psikologis masyarakat Bali, baik itu private sector atau public sector itu merasa bahwa kita akan didengarkan oleh wisatawan itu. Tapi dengan adanya Ubud Writer itu masyarakat Australia dan media internasional mengatakan kita Bali akan lebih baik setelah pasca bom Bali. Nah, itulah keyakinan kita pada saat kita melaksanakan Ubud Writer Festival pada tahun awal. Dan tahun ini kita akan mengambil tema ya tidak lepas lagi dari keluhuran di Oriental Wisdom ya, Satyawada Dharmancara. Nah, di sana kenapa saya mengambil tema yang sedemikian itu, karena ya, saya diminta sama istri saya, Janet, tema apa tahun ini ya, saya kasih itu. Dan saya juga berdiskusi dengan saudara kita Pak Tridiarto, benar nggak? Ya itu aja gitu, ya saya jalani aja, bicara sama staf, dan akan terlaksana nanti tanggal 23 sampai 27 Oktober ini. Yang mudah-mudahan teman-teman dari media bisa memblow up ini, sehingga kita punya modal nih, Ubud Writer Festival itu modal kita untuk bagaimana kita itu bisa menjaga Bali, mengembangkan Bali, dan selalu Bali itu menjadi tujuan wisata utama di dunia ini ya. Itu harapan saya. Nah, sekarang aspek wisdom itu sendiri itu bisa menciptakan sesuatu ya. Sesuatu misalnya bagaimana kita itu bisa memberi suatu keseimbangan, keharmonisan, dan semangat hidup daripada masalah-masalah sosial pada saat ini ya. Satyawada Dharmancara itu sekarang itu kan banyak sekali permasalahan secara mendasar itu, bagaimana kita saling caci memaki, saling membunuh karakter gini-gini. Nah, inilah mungkin di dalam kegiatan ya, dialog nanti di Ubud Writer nanti kita bisa terbuka dengan jujur, dengan ketulusan, bisa membantu diri kita, orang lain, dan masyarakat kita untuk kita bisa memiliki satu karakter yang kuat ya. Seperti misalnya bagaimana kita itu bisa berbuat keterkaitan kita dengan aspek sosial kita, dengan kegiatan masyarakat kita, supaya nanti masyarakat kita punya ketahanan nanti untuk bisa hidup lebih baik. Nah, ini juga saya tak terlepas bukan dari ide saya sendiri, tapi Satyawada Dharmancara itu merupakan saya ambil dari sloganya Satria Upanishads, bahwa berbuatlah yang baik dan berkata yang baik. Mungkin itu intinya, karena di sini memiliki suatu atau mengandung unsur-unsur yang moral, yang etika, dan sosial well-beingnya sana. Ya, di sini ini dipadukan moral kita bagaimana, etika kita mana, dan kepribadian kita di mana. Tadi mungkin teman-teman yang membutuhkan sesuatu dari yang memiliki kemampuan ini atau visi yang tentang ini bisa membantu yang lain. Kita membangun kebersamaan nanti
melalui Ubud Writer Readers Festival ini dengan tema ini, sehingga nantinya kalau misalnya kita berbuat baik atau tidak berbuat yang tidak baik dan kita tidak lakukan untuk diri kita, pasti kita tidak akan melakukan untuk orang lain. Nah, di sini inilah kemungkinan yang akan kita bedah nanti, kita bahas bersama-sama untuk bagaimana kita itu memiliki wisdom, itu memiliki kekuatan, the power of wisdom yang bermanfaat untuk kepribadian kita, kepribadian orang lain, dan kita itu akan bisa membangun suatu kebersamaan dan kita memiliki suatu identitas yang kuat sebagai bagian dari kehidupan yang spiritual. Nah, mungkin kenapa juga saya milih tema ini, karena hoax itu yang tadi kita bilang bahwa bisa membunuh karakter, bisa membenci orang lain dengan tanpa alasan apapun. Atau kadang-kadang itu kan sesuatu yang by design, misalnya untuk kepentingan politik, kepentingan apa, ekonomi atau apa, persaingan sekarang itu kan sangat ketat ya. Sehingga the power of wisdom itu akan berbicara nanti bagaimana kita itu bisa selamat ya, bisa berkembang. Dan seperti misalnya kalau tadi saya dikasih tahu bagaimana ceritanya Mahabharata, akhir dari perjalanan Sri Krishna itu bangsa Yadu itu bangsa yang tidak bisa terhancurkan, tapi dia itu menghancurkan dirinya sendiri. Untuk dia itu karena dia sudah lepas dari kewajibannya itu. Nah, disinilah ada sesuatu yang yang kita tidak pahami dan harus dimiliki sebagai wisdom ya, akan kita tanamkan dalam diri kita sebagai perbandingan hidup. Perbandingan dalam artian mencari baiknya untuk kita putuskan dan kita jalankan. Dan disinilah saya yakin ajaran Sanatana Dharma itu sebuah sustainable yang karena di sini mengandung pengetahuan ya, keluaran, dan tentunya yang paling penting kenapa tema ini atau wisdom ini memiliki suatu kekuatan sosial, karena mengandung nilai-nilai yang abadi dalam kehidupan sosial kita. Itulah wisdom itu, itulah spiritual itu, itulah yang harus kita berikan sebagai makanan kita. Samping kita juga mengadakan food festival untuk kita, dan saat ini kita melaksanakan the Brain Festival ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan.